wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Dini Okta dan Anda sedang menyaksikan Alternatif Akademi. Program ini insya Allah mengedukasi dan menginspirasi. Dan disiarkan secara live di PKTV Kaltim Drecek Bene. Dan di-share sosial media berita alternatif, profesional, mencerahkan. Baik pemirsa, sebagaimana flyer yang telah bertebaran di sosial media, bahwa Alternatif Akademi kali ini mengangkat tema yang spesial Pak, yaitu refleksi 6 tahun Participating Interest Blok Mahakam. Baik, kita ketahui bersama bahwa pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 37 tahun 2016 tentang ketentuan penawaran participating interest 10% pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. Pada tahun 2018, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara alhamdulillah mendapatkan ketiban rezeki yang bisa menjadi tambahan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan 10% participating interest Blok Mahakam. Namun, sudah sejauh apa perjalanannya? Nah, di tengah-tengah saya ini menarik, sudah hadir para bapak-bapak ganteng. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Selamat datang untuk Bapak PJS Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Iwan Darmawan selaku Kepala Bioekonomi Kaltim. Selamat datang PJS Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara yang diwakili oleh Kepala Bagian Ekonomi Pemkab Kutai Kartanegara Bapak Haryo Marpani. Selamat datang Bapak PT Migas Mandiri Praklama Kalimantan Timur yang diwakili oleh Bapak Abdul Aziz Muslim selaku Kepala Satuan Pengawas Internal PT MMP Kalimantan Timur. Direktur PT Mahakam Gerbang Raja Migas Bapak Efri Novianto dan Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kalimantan Timur yang diwakili oleh Insinyur Zulfa Habibie Nur ST IPM selaku Ketua Kompartemen Energi dan Minerba dan Gas HIPMI Kalimantan Timur. Baik pemirsa sekalian, sebagai informasi kami telah mengundang SKK Migas Perwakilan Kalimantan Sulawesi, PT Pertamina Hulu Mahakam, dan stakeholder yang terkait, namun yang bersangkutan tidak bisa membersamai kita pada hari ini. Tetapi jangan khawatir, tidak akan mengurangi esensi yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, mungkin langsung saja Bapak. Pertama-tama kita persilakan kepada Bapak Direktur Utama PT Migas Mandiri Praklama Kaltim, Bapak Abdul Aziz Muslim, untuk menyampaikan topik ekspos kinerja 6 tahun PT MMP Kaltim sebagai BUMD profesional yang berkontribusi besar dalam pengelolaan dana participating interest dan pembangunan Kalimantan Timur. Waktu dan tempat kami silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangan kepada PT TKP. Namun Pak Dirut menyampaikan permohonan maaf karena ada tugas di sebuah daerah, budi beliau teksa sama. Dia memberikan amanah kepada GI, beliau ada Supre, sos oleh Pak Abu. Terkait dengan MMP Kaltim, tentu kami sebelum menyampaikan apa sih ya kontribusi apa yang diberikan MMP terhadap Aparat Kaltim, tentu kami memperkenalkan yuk profil perusahaan di PT Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur adalah perusahaan daerah atau BUMD yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, di mana MMP merupakan waktu awal pendirian itu adalah sebagai holding company. Jadi MMP itu adalah holding company.
dan dia tentu memiliki nanti anak-anaknya gitu. Kemudian MMP dalam perjalanannya mulai dari 2009 sampai sekarang, alhamdulillah kita sudah berkembang dan sekarang sudah memiliki 5 anak perusahaan. Jadi anak perusahaan yang pertama itu adalah didirikan di 2012 itu PT Migas Mandiri Hilir. Kemudian diikuti oleh Marin, MMP Marin, kemudian Kutai Mahakam, kemudian yang terbaru yang bersamaan didirikannya itu adalah MMP Kutai Sanga-Sanga dan Iskal Ataka. Jadi 5 anak perusahaan ini tentu akan senantiasa menjadi ujung tombak perusahaan dalam mendapatkan laba untuk nanti akan menjadi setoran PAD kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, tentu MMP Kaltim sebagai BUMD provinsi yang di awalnya sejak berdirinya itu ada saham di luar pemerintah provinsi, yaitu koperasi. Namun karena proses sesuai dengan aturan Permen 37 2016 itu untuk mendapatkan PI itu sahamnya harus terafiliasi dengan pemerintah daerah, tidak boleh ada unsur swasta. Nah, waktu itu MMP bersurat ke kementerian minta fatwa apakah koperasi itu bagian dari afiliasi, ternyata tidak. Oleh sebab itu pemerintah mengajukan membahas bersama DPRD untuk melakukan perubahan Perda menjadi Perda nomor 9 tahun 2018 yang dimana sahamnya 100% milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ini yang pertama. Kemudian setelah itu seiring berjalannya waktu tentu kita bertanya-tanya gitu kan, karena ini barang baru ya, PI itu barang baru. Nah, ini kan persepsi yang berkembang itu kan banyak tuh, persepsi yang berkembang bahwa PI itu adalah pemberian atau PI itu tidak diurus pun dapat gitu kan. Yang kemudian juga berkembang PI itu pasti untung. Nah, ini yang menjadi kita dengar gitu, maka enak betul ngurus PI gitu kan. Maka sebelum sampai ke sana tentu kita ingin menyamakan persepsi kita dulu tentang PI. PI menurut PP 79 tahun 2010 itu mengatakan participating interest adalah hak dan kewajiban. Nah, ini yang penting nih, hak dan kewajiban. Sebagai kontraktor kontrak kerjasama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu wilayah migas. Jadi MMP itu adalah bagian dari kontraktor. Tentu sebagai bagian dari kontraktor tadi, sesuai dengan ketentuan ini adalah ada hak dan kewajiban. Nah, sebelum Permen 37 keluar, itu tidak jelas proses pengurusannya. Sehingga kita mulai mengurus 2015 itu sudah proses sampai selanjutnya itu tidak ada, karena memang nggak ada proses sempurna itu. Setelah keluar KK 37 itu jelas seperti apa batang ini, seperti apa BI itu, kemudian prosesnya seperti apa. Nah, sehingga di situ ditimbul persyaratan ketentuan yang dibuat bahwa sesungguhnya PI itu oleh kontraktor itu ditawarkan ke BUMD dan pembiayaannya digendong. Nah, ini yang menjadi selling pointnya, bahwa tentu ada pembiayaan, tetapi biayanya digendong. Kalau sebelum Permen 37 muncul itu, pembiayaannya masing-masing kontraktor mengeluarkan biaya untuk proses yang namanya eksplorasi. Jadi itu bayar berapa sesuai dengan porsi masing-masing. Maka setelah keluar Permen 37, kita digendong. Namanya biaya digendong itu kena kewajiban dong. Jadi tidak begitu dikasih ya. Jadi kan pemberian.
Jadi ini biayanya dikendong oleh kontraktor. Nah, sehingga berapa kontribusi apa biaya yang menjadi beban proses itu 10%-nya kita wajib mengembalikan. Bagaimana proses pengembaliannya? Sesuai dengan perjanjian kita dengan kontraktor, sesungguhnya kita bukan in cash di perjanjian itu, tapi in kind. Jadi kita terimanya dalam bentuk barang. Jadi barang, jadi minyak, gas, kita dapat. Kalau misalnya daerah punya, pemerintah provinsi misalnya, oh kami kelangkaan bahan bakar misalnya. Kita buat refinery, buat sendiri, mengolah sendiri untuk penyaluran di Kaltim misalnya. Itu kebijakan pemerintah, bisa kita lakukan. Kita ambil minyak dan gas kita olah sendiri. Tetapi sementara ini MMP karena memang baru berdiri dan tadi modalnya disetor pertama kali 160 miliar di tahun 2010. Setornya setelah diri ke 2009, 2010 disetor 160 miliar. Namun belum sampai kita mendapatkan PI, uang 160 miliar itu sudah habis gitu kan berbisnis karena Banyak bisnis, tetapi keuntungannya nggak ada. Akhirnya cash pada saat pengalihan jabatan direksi itu sekitar berapa ya 14 miliar sekian gitu untuk sampai bisa mendapatkan PI. Nah, sehingga direksi waktu itu berupaya semaksimal mungkin, bahkan mungkin agak sedikit terlalu dramatis gitu ya atau gimana ya, bahwa direksi pada saat itu sempat ada yang menggadaikan harta miliknya dalam rangka membiayai operasional perusahaan gitu. Jadi ada di antara direksi itu untuk bayar gaji, begitu dapat pinjaman untuk gaji karyawan gitu. Ini itulah dinamika gitu sebelum kita dapat. Nah, setelah kita dapat PI, tentu direksi punya rencana bagaimana setelah PI ini kita tidak tergantung kepada VI. Maka anak-anak perusahaan tadi dikembangkan dengan modal dari VI. Jadi dari modal dari VI yang kita dapatkan itu, uang itu ya kita berikan ke anak-anak perusahaan kita untuk berkembang. Nah, salah satunya perkembangan itu tentu usaha hulu, hilir dan penunjang kita sekarang dapatkan gitu. Kita dapatkan. Termasuk misalnya di anak perusahaan kita yang Marine itu sekarang dikontrak kapalnya oleh PHM untuk mengangkut limbah, mengangkut karyawan. Nah, jadi ada small marine, ada SPOB. Jadi dua armada itu digunakan. Nah, di hilir kita menjadi transportir migas. Jadi kita mengangkut minyak dari Patraniaga ke customernya. Nah, kita mendapatkan pembayaran itu. Dan tentu yang lainnya tadi yang migas yang insya Allah mudah-mudahan proses selanjutnya yang sangat-sangat ini cepat proses. Karena ya mudah-mudahan artinya pas ini kemarin penggantian menteri kan, jadi mudah-mudahan cepat proses penandatanganan pengalihan. Ya sehingga mudah-mudahan paling di 2025 awal ya kita bisa terima uangnya gitu. Nah, kalau sudah terima uangnya kan masih ada lagi itu yang bisa kita setorkan kepada pemerintah provinsi kan. Nah, dan tentu berbagi dengan kabupaten. Nah, ini sesuai dengan porsi masing-masing gitu kan. Nah, untuk yang MMPKM yang Blok Mahakam sekarang ini tentu MMP punya saham 66,5%. Dan 33,5%-nya oleh Pak Epre. Nah, ini MGRM ini punya itu dalam laporan kita, laporan keuangan setelah laba itu ada yang pengendali. Jadi tidak melalui kita. Yang kita kepada pemerintah provinsi dan juga dengan porsi MMP sebagai holding. Sebagai melakukan konsolidasi laporan keuangan. Nah, itulah yang kita setorkan. Sesuai dengan Perda kita menyetorkan 55% ya. Artinya kita dari laba 55% setorkan kepada pemerintah provinsi. Tentu lagi-lagi tidak berjalan mulus ya, tidak berjalan mulus.
Nah, setelah sebelumnya kita pada saat tidak punya uang, tidak ada yang melirik gitu. Apa itu MMP dan sebagainya tidak ada dilirik, bahkan mungkin pemeriksaan tidak ada gitu. Tidak ada pemeriksaan apapun ya. Setelah kita dapat PI, nah kita mulai itu dilirik ya, dilakukan pemeriksaan. Dan tentu menjadi hal yang sangat krusial pada saat LKPD 2019 ya, laporan keuangan pemerintah daerah, BPK mengatakan pembentukan MMPKM tidak sesuai ketentuan. Maka BPK merekomendasikan untuk TPTGR dan berkoordinasi dengan kementerian. Itu menjadi sebuah beban bagi MMP, dan kita setelah itu tidak fokus bekerja. Kita fokus menyelesaikan permasalahan itu. Jadi berbagai instansi kita berkonsultasi. Nah, dan syukurnya sebenarnya di tahun 2020-nya itu sebenarnya ada audit khusus BPK. Dia audit kepatuhan namanya. Nah, dalam audit kepatuhan itu memang masih menemukan kekurangan store itu namanya. Kemudian setelah kita jawab dan sebagainya, tidak ada mencantumkan nilai uang. Hanya dia mencantumkan ada 6 rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Dari sistem BPK kemarin kita pantau karena saya SPI yang memberi amanah untuk tindak lanjut LHP. Di LHP kedua yang kepatuhan itu sudah close semua, sudah bersih. Cuman yang kata pertama LKPD itu 2019 itu masih ada satu poin yang dia minta itu mengenai TPTGR itu pemutusan nilai 218. Nah di situ dia 218 itu yang diminta sekarang ini adalah yang disisa itu minta rekening koran, minta nutulen rapat pemutusan 218 itu. Nah ini mungkin flashback ya, bahwa di awal kami memang menyampaikan bahwa LHP BPK itu sesungguhnya bisa dijawab oleh pemerintah provinsi dengan adanya surat menteri mengenai pembentukan MMPKM itu sudah sesuai ketentuan. Dan kami juga memberikan jawaban pada saat kami diminta setelah sidang TPTGR pertama, kita diberi kesempatan untuk menjawab kepada tim pada paling lambat tanggal 25 Agustus waktu itu, dan kita jawab 27 Agustus kita jawab, dan kita sampaikan bahwa surat menteri sudah ada dan sebagainya, dan kita sampaikan TPTGR itu sesungguhnya tidak berlaku untuk korporasi. TPTGR itu berlaku untuk bendaharawan atau pegawai negeri, dan di situ pun berlaku namanya penyalahgunaan. Nah, sehingga kalau misalnya tadi uang ada di perusahaan dan masih ada, itu bukan penyalahgunaan. Tentu uang itulah yang akan digunakan perusahaan untuk mengembangkan dirinya, untuk terus berusaha. Setelah PI tidak ada lagi apa yang kita ingin dapatkan. Kita ingin perkembangan anak usaha kita ini berkembang. Itu yang kita harapkan, sehingga tujuan didirikannya perusahaan itu untuk concern kan, terus menerus gitu. Tidak langsung untuk setahun atau berapa tahun juga, itu terus menerus. Oleh sebab itu ini merupakan hal yang menjadi perhatian kami di MMP. Karena kami tidak bisa berusaha karena uangnya tidak ada, diperintah di setor. Apa yang dilakukan oleh direksi? Direksi mengurus perizinan seperti misalnya tanda SKT. Jadi pada saat ikut tender tentu kami sudah punya surat menyurat. Makanya kami ikut tender itu beberapa kali yang menang, termasuk sekarang ini kita dapat proyek di PHM. Nah, inilah persyaratan-persyaratan di migas itu kita ikut persyaratannya. Kemudian tentu masyarakat bertanya-tanya apa sih kontribusi MMP setelah PI itu gitu, dengan uang yang segitu banyak. Nah, dari segi PAD tentu kita sudah memberikan kontribusi ya,
setelah kita dapat 2018 itu sekitar 400-an miliar yang kita setorkan kepada pemerintah provinsi. Kemudian kepada negara apa yang kita berikan? All tax yang kita berikan kepada negara sekitar 1,3 triliun. Jadi kontribusi kita ini kepada negara berupa pajak, kemudian kepada pemerintah daerah, kemudian kepada masyarakat Kaltim apa? Nah, salah satunya kontribusi kita terhadap masyarakat Kaltim ya berupa CSR, TJSL. Nah, kita di Anggana membangunkan perpustakaan sekolah di Anggana. Kemudian yang terbaru kita ada kerjasama dengan BKKBN dan TNI untuk pencegahan stunting lewat penyediaan air bersih. Jadi di Bontang dan di Kutai Kartanegara. Ini adalah kontribusi kita. Kemudian apa yang selanjutnya sebagai BUMD Migas, MMP juga bekerja sama dengan pemilik lahan untuk mendirikan Pertasop agar semua masyarakat yang tidak bisa terjangkau oleh kota agak keluar itu bisa mendapatkan harga yang sama dengan di kota. Maka itu Pertasop yang didirikan itu adalah dalam rangka membantu masyarakat untuk mendapatkan bahan bakar dengan satu harga. Oke, baik Pak. Mungkin cukup dulu Pak ya. Waktunya habis. Dilanjut oleh Direktur PT Mahakam Gerbang Raja Migas, Bapak Efri Novianto untuk menyampaikan topik ekspos kinerja 6 tahun PT MGRM dalam mendorong peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sekedar menambahkan saja Pak, karena kami dengan MMP KT ini juga bekerja sama dalam hal pengelolaan PI 10% ya. Ada 3 perusahaan yang kita ikut serta saham di sana. Terkait dengan tema hari ini, kita adalah pemilik saham 33,5% di MMPKM. Sehingga apa yang dijelaskan oleh Pak dari MMPKT tadi ya sejalan saja, termasuk program-program TJSL yang sudah jalan. Kalau kita flashback ya terkait dengan MGRM, saya baru menjabat tahun 2023 awal ya. MGRM sendiri didirikan tahun 2018 ya melalui akte notaris 26 Oktober ya. Kalau secara perda tahun 2017 ya. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Permen SDM 37 2016 di mana kemudian daerah diberikan tawaran ya apakah mau ikut partisipasi atau tidak, dan kemudian disambut baik oleh Pemprov pada waktu itu ya. Untuk menghitung jumlah saham itu dilihat dari cadangan reservoir melalui audit tim independen. Nah, hasil audit itu yang kemudian menjadi dasar jumlah saham Pemprov itu dapat 66,5, separuhnya lagi 33,5 itu punya Kutai Kartanegara melalui BUMD yang ditunjuk dalam hal ini PT Mahakam Gerbang Raja Migas. Ya. Nah, yang perlu kita luruskan yaitu terkait pemahaman tentang PI. Tadi sudah disampaikan oleh MMPKT tadi bahwa tujuan pemberian PI itu tidak hanya persoalan PAD. Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya. Walaupun memang PAD itu adalah ujungnya ya. Ya. Karena PI itu bukan dana bagi hasil. Pemerintah daerah sudah dapat dana bagi hasil. Jadi PI ini lebih pada pemberdayaan daerah melalui badan usaha milik daerahnya. Ya. Kalau kita lihat tujuan pemberian PI itu yang pertama yaitu memberikan pengetahuan dalam pengelolaan blok migas. Ya. Ingat yang disebut dengan partisipasi interest itu artinya ada hak di sana, ya partisipasinya, dan juga ada kewajiban di sana. Artinya tidak namanya hak kan tidak melulu bicara tentang keuntungan, ada kewajiban juga. Jika perusahaan dalam hal ini K3S itu mengalami kerugian akibat misalnya biaya produksi dan lain sebagainya, maka itu menjadi beban BUMD yang ditunjuk dalam hal ini MMPKT maupun MGRM ya. Contoh misalnya pada tahun ini 2024 ya,
perusahaan kita itu minus dalam hal pajak migas, paksakan minjamnya ke induk, minjam ke MMPKT, minjam ke MGRM, walaupun akhirnya juga dibayarkan juga. Nah, ini menunjukkan bahwa ada kewajiban di sana. Yang kedua adalah memberikan peluang bagi BUMD dalam memanfaatkan migas sebagai pemenuhan kebutuhan energi daerah. Tadi sudah dijawab ya. Kita ini kan tidak terima dalam bentuk uang cash ya, tapi dalam bentuk produksi minyak dan gas ya. Karena kita tidak mampu mengelola sendiri minyak dan gas tersebut, makanya kita titip jual kepada PHM selaku K3S. Hasilnya baru dibayarkan kepada kita. Nah, karena kita ini tidak mengelola langsung, otomatis kan buyer yang beli minyak dan gas kita ini kadang-kadang terjadi keterlambatan. Sehingga bagi hasil ke kita juga mengalami keterlambatan yang kadang-kadang sekali lagi susah untuk diprediksi ya. Kalau bicara besarannya berapa, sangat tergantung sekali dengan lifting, produksi, dan harga dolar. Ya. Semakin tinggi harga dolar, semakin tinggi produksi, semakin tinggi lifting yang berhasil kita jual, maka semakin besar juga pendapatan di daerah. Dan informasi penting bahwa 2025 ini cadangan migas kita khusus di Blok Mahakam itu makin lama makin menipis, ya. Yang kedua adalah biaya produksinya makin tinggi ya, sehingga kemungkinan tahun depan itu penerimaan PI khusus Blok Mahakam juga akan terjadi penurunan ya. Nah, penurunan ini tentu akan menjadi beban BUMD yang ditunjuk ya, jika kemudian terjadi kerugian ya. Yang ketiga adalah mendapatkan informasi pertama terkait peluang bisnis penunjang ya di hulu ya. Kemudian yang keempat adalah transparansi ya, atau keterbukaan mengenai lifting, berapa minyak yang diproduksi dan berapa minyak yang dijual ya. Kami sudah minta kepada pemerintah daerah agar ikut juga dilibatkan dalam konsolidasi penerimaan dana bagi hasil, karena kita juga punya data ya. Nah, terakhir baru bicara tentang profit ya. Laba bersih dari BUMD ini sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan melalui RUP tahunan akan ditetapkan berapa yang disisihkan kepada pemerintah daerah yang menjadi PAD. Kalau di KT sudah ada ketentuan 55%, maka kalau di kami itu diputuskan melalui RUP. Bisa diambil seluruhnya, bisa ditinggal sebagian, ya mudah-mudahan enggak Pak. Bisa juga semuanya ditinggal, tergantung kebaikan hati pemerintah daerah ya. Dan sekali lagi juga tergantung kami bisa nggak meyakinkan bahwa bisnis yang kami jalankan itu menguntungkan atau tidak. Nah, khusus MGRM sendiri ya, saya tidak mau bicara era sebelum saya ya. 2023 kita sudah setoran PAD kepada pemerintah daerah itu 39 miliar sekian ya. Kemudian tahun ini kita sudah setor 64 miliar sekian ya. Kalau kita total sekitar 103 miliar ya. Lalu apa manfaatnya bagi daerah, bagi masyarakat ya? Tadi sudah disebutkan sebagian, karena KM juga anak kami, sehingga kami pun berhak mengklaim bahwa itu juga hasil kontribusi kami. Di Anggana kita bangunkan tower untuk penguat sinyal di Spatin ya, kemudian ada juga bangun perpus dan sekolah ya. Di Tenggarong juga kita bangunkan masjid ya untuk Unikarta ya, yang dari MMPKM. Di Samarinda juga ada. Dan MGRM sendiri kita bangunkan food court ya di Unikarta. Kemudian ada beberapa bantuan berdasarkan proposal, termasuk juga kita ada penugasan dari pemerintah daerah. Misalnya pengendalian inflasi kita terlibat di sana. Kemudian ada program-program pemerintah daerah yang kita ikut di sana dilibatkan. Bedah rumah. Kemudian nanti ada program bantuan baju atau alat sekolah. Nah, itu juga bagian dari program kita terkait dengan TJSL. Mungkin demikian ya. Baik, terima kasih Bapak Efri Novianto. Dilanjut dengan Bapak PJS Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Iwan Darmawan, untuk menyampaikan topik catatan dan apresiasi khusus Pemprov Kalimantan Timur terhadap pelaksanaan participating interest pada Blok Mahakam dalam mendorong peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat
Kalimantan Timur. Baik Bapak, waktu dan tempat disilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semua. Pertama, penyampaian permohonan maaf dari PJS Gubernur tidak dapat hadir. Saya Iwan Darmawan, Kepala Biro Ekonomi yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Jadi sebagaimana telah disampaikan Pak Ajis, ya merupakan Pak Ajis ini kan salah satu wakil daripada Perusda yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu memiliki 7 Perusda, salah satunya MMP. Dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memahami selama ini, ya tadi sebelum kita masuk ke acara ini kita berdiskusi bahwa Kalimantan Timur sangat ketergantungan dari hasil usaha yang sifatnya pertambangan, ya baik minyak, gas dan sebagainya. Dan itu ya adalah produksi yang suatu saat akan habis. Sehingga kita harus melakukan semacam perubahan, shifting lah ya dari usaha-usaha yang habis kepada usaha-usaha yang berkelanjutan. Nah, salah satunya pemerintah Kalimantan Timur adalah berusaha meningkatkan ya dari BUMD kita untuk bisa produktif. Nah, di 2010 itu kita melihat bahwa ada MMPKT ya. Ini karena banyak singkatan nih, nanti ada MMMKM, Kutai Mahakam. Itu adalah memang anak perusahaan yang khusus menangani PI. Karena pada saat ditentukan perusahaan yang mengelola PI itu tidak boleh usaha lain, hanya untuk itu PI. Nah, sedangkan MMPKT itu adalah holdingnya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Ajis, 2010 dengan penyertaan modal 160 miliar. Sekarang, ini mungkin biar Bapak, Ibu, semua pemirsa dan yang hadir sini mengetahui, catatan laporan keuangan pemerintah provinsi tahun 2023, nilai kekayaan bersih daripada MMPKT yang sebagai salah satu BUMD-nya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu di angka 503 miliar. Jadi yang tadinya hanya 160 penyertaan modal kita, sekarang sudah berkembang menjadi 503 miliar. Jadi hampir 3 kali lipat penambahannya itu. Jadi 2010 sekarang 2023. Nah, ini apa? Ini menunjukkan bahwa yang didapat itu oleh sebuah holding bukan semata-mata dari PI. Ya. Jadi dari bagian-bagian yang tidak distorkan ke kas daerah sebagai PAD, ya, tadi kan ke PAD-nya itu memang beda. Walaupun MMPKT itu sebuah PT, ya ketentuan umumnya PT, undang-undangnya pembagian ke pemerintah daerah itu ditetapkan berdasarkan hasil RUPS. Itu umumnya. Tetapi kita juga membuat perda, aturan khusus. Sebab nih kalau berbicara dengan dewan, buat apa bangun perusahaan kalau tidak ada kontribusi nyata ke pemerintah daerah gitu kan. Tetap harus ada store ke kas daerah. Nah, ditetapkanlah kalau untuk apa di perda kita, MMP itu 55% minimal. Nah, jadi hasil keuntungan perusahaan kita 55% store kas daerah. Nah, secara perjalanan sampai dengan 2023 tadi sudah disampaikan hampir 400 miliar. Jadi bukan angka yang sedikit nih. Kalau dibandingkan dengan PAD kabupaten kota se-Kalimantan Timur, itu 400 miliar besar betul. PAD ya. Karena PAD kabupaten kota itu relatif memang tidak besar. Semua yang besar itu kalau pendapatan daerah dari hasil bagi hasil dari pemerintah pusat. Kalau PAD-nya kecil. Nah, itu. Jadi kita melihat kontribusi PAD hampir 400 miliar. Tadi pajak hampir 1 triliun sekian, lebih 1 triliun sekian. Jadi memang cukup membanggakan ya dengan kegiatan tidak semata-mata dari PI. Nah, sekarang peran pemerintah karena ini MMP ini adalah salah satu BUMD, peran pemerintah seperti apa? Yang pertama ya untuk di pemerintah provinsi itu memastikan bahwa pemilihan direksi-direksi dan komisaris yang akan mengelola perusahaan-perusahaan tersebut itu harus profesional. Tadi sempat disinggung oleh Pak Ajis gitu kan.
Ini yang dulu-dulu gitu kan. Sebelum direksi yang sekarang itu uangnya dari 160 miliar katanya tinggal sekian gitu kan. Nah, ini bagian dari kami gitu kan untuk bisa memastikan bahwa direksi-direksi, komisaris-komisaris yang terlibat untuk mengelola BUMD di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah orang-orang yang profesional. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya buat kita semua, masyarakat Kalimantan Timur menghasilkan ya keuntungan, walaupun tidak semata-mata keuntungan. Karena keuntungan itu kalau dari tujuan pendirian BUMD itu yang paling bawah. Selain daripada program pemerintah, bagaimana dia mendorong program pemerintah. Kalau PAD itu paling bawah. Nah, tapi juga kita lihat ternyata selain menyetor PAD, ya BUMD kita juga ikut terlibat dalam program pemerintah. Tadi kaitannya dengan stunting, terus pembangunan rumah layak huni, nah, di Kukar ikut juga rehab, ikut juga pengendalian inflasi. Nah ini bisa dilakukan oleh BUMD kalau BUMD-nya untung, gitu kan? Nah untuk bisa untung berarti harus dikelola oleh orang yang profesional. Satu kuncinya. Yang kedua, ya kalau sudah ditunjuk direksi yang profesional, kita tetap juga melakukan pembinaan. Nih saya dari Biro Ekonomi, nih Pak Haryo juga dari bagian ekonomi melakukan proses pembinaan secara berkelanjutan, di mana ada evaluasi 3 bulanan terhadap BUMD ini. Ya, tiap 3 bulan kita evaluasi. Ini bagaimana kinerjanya? Jangan sampai baru akhir tahun tahu-tahu rugi, gitu kan? Tahu-tahu, kok bablas gitu. Kalau sudah lewat 1 tahun nih pengusaha tahu nih. Ya kalau sudah lewat ya tinggal mohon maaf Bapak gitu kan. Tapi kalau 3 bulanan kita bisa rem. Oh ini mungkin investasi ini yang salah. Ini coba diluruskan bagaimana RKAP, bagaimana gitu kan. Nah ini hari ini saja kita sedang menyiapkan pembahasan RKAP untuk 2025. Ya, jadi dari mulai perencanaan kita siapkan. Sekarang bagaimana agar evaluasi itu bisa berkualitas? Kami memahami ya di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan keterbatasan kemampuan kami, keterbatasan SDM itu tidak bisa optimal. Makanya tidak disalahkan juga kami ini meng-hire orang-orang untuk membantu pemerintah melakukan evaluasi terhadap BUMD ini. Ya, kita inilah mengontrak atau meminta bantuan jasa. Ada mantan komisaris utama dari perusahaan di Jawa gitu kan, yang memang sudah pengalaman gitu, bukan katanya gitu kan. Kita kan lihat CV-nya, kita diskusi. Ya, kami misalnya dari Biro Ekonomi diskusi dengan dirutnya BPD Kaltim gitu. BPD Kaltim kan anak perusahaannya Pemprov. Kalau diskusi nggak level bahasanya, kemampuan pemahamannya jujur saja gitu kan. Pak Haryo juga, Pak Haryo ini mewakili misalnya Kukar, diskusi dengan karena salah satu sahamnya BPD itu Kukar. Ya memang nanti pembahasan di tingkat operasional saya yakin tidak bisa mendalam. Kalau di tataran umum oke. Tapi pada saat kita evaluasi triwulan dengan keterbatasan kemampuan kita, itu saya yakin tidak bisa optimal evaluasinya itu. Nah makanya kita bekerja sama dengan profesional untuk mengevaluasi itu. Nah kita kontrak, kita evaluasinya tuh tiap 3 bulanan bisa berkualitas sampai dengan akhir tahun. Nah hasilnya sudah kita lihat sekarang ini. Itu yang kedua, bagaimana evaluasi itu. Yang ketiga, kita membuat kontrak kinerja setiap tahun. Jadi memastikan kamu direksi, kamu komisaris kerjanya apa. Kalau tidak berhasil terhadap kontrak kerja ini, yuk lihat apa. Oh iya, kalau memang pada titik yang terendah, silahkan Anda mengundurkan diri. Tapi kalau berhasil, ini loh dampaknya. Tantimnya besar gitu kan, bisa gajinya naik dan sebagainya. Itu kita buat hitam putih, tanda tangan langsung oleh PJ Gubernur atau Gubernur sebagai pemegang saham. Jadi itu beberapa aktivitas, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa BUMD yang dibina, BUMD yang didirikan itu memberikan manfaat. Ya, bukan semata-mata PAD tapi juga untuk
kepentingan Kalimantan Timur dalam bidang perekonomian maupun pembangunan. Mungkin ini Baik. antaranya. Terima kasih Bapak. Langsung saja kita lanjut lagi untuk Bapak PJS Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak Haryo Martani untuk menyampaikan topik catatan dan apresiasi khusus Pemkab Kukar terhadap pelaksanaan partisipasi interest pada Blok Mahakam dalam mendorong peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat Kutai Kartanegara. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kami juga menyampaikan permohonan maaf karena Pak PJS belum bisa hadir karena ada suatu hal. Yang kedua, dari pimpinan juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif penyelenggara pada pagi siang hari ini berkaitan dengan forum ini, karena ini penting memang untuk mengedukasi dan mempublikasikan hal-hal yang sangat penting, sangat perlu untuk diketahui oleh masyarakat. Yang ketiga, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang selama ini bekerja sama dengan baik sehingga PI ini bisa kita dapatkan bersama dan bisa kita nikmati bersama, bersama-sama juga dengan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara. Tadi sudah banyak disampaikan oleh pembicara sebelumnya, karena ini temanya adalah refleksi ya. Refleksi 6 Kemudian tahun. kayak tadi kami coba PI. buka definisi refleksi itu apa. Ternyata refleksi artinya itu bergerak mundur untuk merenungkan kembali apa yang sudah terjadi dan yang sudah dilakukan. Kalau di dalam agama itu mungkin kurang lebih dengan muhasabah Pak ya. Jadi introspeksi. Kita introspeksi apa yang kurang dan mungkin salah atau miss dalam pengelolaannya, yang kedepannya kita perlu pikirkan bagaimana untuk perbaikannya. Tadi sudah sebagian disinggung karena ini juga karena refleksi artinya flashback juga cerita masa ke belakang. Jadi sudah singgung bagaimana proses PI ya. Proses PI sendiri dari awal juga sangat berliku-liku. Sebenarnya refleksinya kalau 6 tahun ke belakang mungkin kalau di kami, saya ingat kami yang ada di catatan bahwa terkait dengan PI ini sudah berlangsung sejak 2012. Dulu ada kesepakatan antara Pak Gubernur Awang Faruk kalau nggak salah waktu itu dengan Ibu Rita Kabupaten Kartanegara bahwa terkait dengan PI sudah ada kesepakatan di awal, meskipun waktu itu belum ada regulasi yang mengatur terkait dengan porsi ya. Jadi sudah ada kesepakatan di awal kalau nggak salah provinsi 40% dan kabupaten itu 60%. Seiring waktu berjalan, waktu itu belum ada ketentuan, tadi sudah singgung bahwa keikutsertaan PI kabupaten provinsi ini harus ikut menanggung biaya operasional dan saham. Kita tahu bahwa perusahaan usaha di bidang migas ini kan padat modal. Artinya kalau dibebankan kepada APBD terkait dengan keikutsertaan dalam PI, maka hampir dipastikan tidak akan mampu untuk mendanai atau ikut serta dalam kegiatan PI ini. Maka di akhir kurang lebih di tahun 2016 itu terbitlah Permen SDM yang membijaksanai bahwa karena keengganan Pemda ikut di PI, pertimbangannya adalah karena kesulitan ikut mendanai, maka diambil kebijakan bahwa biaya operasional dalam pengelolaan wilayah blok migas itu maupun sahamnya digendong oleh K3, kontraktor kontrak kerja sama. Jadi itu sejak itulah maka Pemda mulai gembira ya, karena ternyata ada kebijakan yang sangat pro kepada pemerintah daerah dan ini disambut baik oleh semua, terutama Kalimantan Timur yang punya wilayah blok kerja yang sudah ditawarkan PI-nya. Itu di dalam liku-liku proses PI-nya. Kemudian lika-liku di proses pengurusannya ini juga penuh dengan dinamika, tadi sudah disinggung ya. Jadi bagaimana perdebatan yang sengit waktu itu ya. Kebetulan saya sejak 2012 sampai sekarang masih menjadi saksi ya, pelaku peristiwa dari rapat-rapat, negosiasi dan segala macam antara Pemprov dan Kabupaten. Memang waktu itu sempat terjadi banyak perbedaan pendapat, tapi alhamdulillah karena mengingat ini kepentingan bersama,
sudah selesai. Nah, itu yang tahap pengurusan PI. Dan sempat juga dulu kita belum membentuk MGRM, dan dari PT PHM mendorong untuk segera ada BUMD di Kabupaten Kota Negara yang mewakili dalam kegiatan PI ini. Dan karena kita belum siap, waktu itu kita diwakili oleh Perusdanya provinsi juga MBS, Pak. Jadi sempat diwakili beberapa waktu, dan alhamdulillah di akhir penghujung di tahun 2019 MGRM sudah eksis dan kembali bisa mewakili bersama dengan MPKT membentuk PT MMPKM. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini proses realisasi KKI, proses realisasi PI 10%. Jadi awalnya semua berharap bahwa PI ini adalah menjadi berkah ya, rezeki nomplok lah boleh dikatakan begitu. Tetapi karena kita kurang mensyukuri sehingga salah dalam mengelola, maka sempat di kami, Pak, mohon izin, di kami ini terjadi miss pengelolaan sehingga menimbulkan masalah hukum, tadi sudah disinggung, dan dampaknya juga lari ke BUMD provinsi. Jadi pemeriksaannya sampai ke provinsi, jadi dirunut sampai ke hulunya. Nah, ini menjadi pembelajaran kepada kita semua bahwa berkah itu hati-hati dalam kita mensyukuri, manakala kita salah ya akhirnya jadi musibah. Berikutnya memang tadi disampaikan bahwa penerimaan dari PI ini pasang surut. Kadang kita dapat di tahun awal itu kita bisa dapat BUMD kami MGRM itu kebagian 192 miliar, Pak, di awal. Kemudian di berikutnya turun 38 miliar di tahun 2019. Di tahun 2020-2021 itu tidak ada pembagian karena posisi PHM rugi ya. Kemudian di tahun 2022 itu naik, kami dapat kurang lebih 60 miliar sekian, dan di tahun 2023 itu kurang lebih 82 miliar sekian. Dan di tahun 2024 ini sudah masuk kurang lebih 41 miliar. Jadi kurang lebih hampir 400 lebih PI yang kami peroleh berdasarkan pembagian dari PT MMPKM. Dan yang sudah masuk kas daerah kurang lebih 222 miliar. Jadi cukup besar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Biro juga, kalau dibandingkan dengan penyertaan modalnya dengan apa yang diperoleh, mungkin perbandingannya luar biasa, Pak ya. Kalau di kami, Pak, penyertaan modal di MGRM itu kurang lebih 5 miliar. Dapatnya 222 miliar. Jadi ya ini suatu pencapaian yang luar biasa, dan ini menjadi contoh untuk BUMD yang lain. Selanjutnya berkenaan dengan manfaat dari PI ini, tadi sudah sebagian disampaikan bahwa sebagian dari PI masuk di kas daerah itu juga dalam rangka untuk penguatan fiskal ya, dalam rangka untuk mendanai pembangunan. Yang kedua, selain dari PAD yang masuk di kas daerah juga tadi sebagian juga disampaikan bahwa laba ini digunakan untuk pembiayaan dalam rangka membantu UMKM. Memang di dalam amanah PP 54 tahun 2017 tentang BUMD memang diamanahkan di sana prioritas penggunaan dana TJSL atau CSR ya, itu diprioritaskan untuk UMKM dan koperasi kalau dasar. Dan itu sudah dilakukan, dan ditambah lagi ada penugasan sebagian laba digunakan untuk ikut andil dalam pengendalian inflasi. Dalam hal ini adalah mensubsidi harga pada saat dilakukan pasar murah. Harapan kedepannya jadi bahwa blok hasil dari PI ini kedepannya mungkin supaya lebih bermanfaat dan lebih dirasakan oleh masyarakat dari pemerintah sendiri maupun dari BUMD tetap aktif menyampaikan kepada masyarakat bahwa progres terkait dengan PI seperti melalui saluran forum seperti ini
ini terus-menerus disampaikan kepada warga, sehingga salah satu kepentingan dari masyarakat adalah mengawasi proses uang PI itu masuk sampai dengan bagaimana uang dari PI itu digunakan baik oleh pemerintah daerah sendiri dalam rangka untuk pembangunan maupun penyisian laba dalam rangka untuk CSR. Demikian singkat dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Lanjut, yang terakhir Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kaltim atau yang diwakili oleh Insinyur Zulfa Habibi Nur STM PM untuk menyampaikan topik catatan dan rekomendasi HIPMI Kaltim terhadap pelaksanaan kebijakan partisipasi interest oleh Pertamina. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam sehat. Permisa juga yang ada di TV. Saya mewakili ketua. Pertama mengucapkan mohon maaf ketua kami tidak bisa hadir karena suatu hal juga agenda padat juga beliau. Jadi saya diminta mewakili beliau pada kesempatan hari ini. Karena agenda HIPMI Kaltim memberikan sebuah catatan dan rekomendasi mengenai kebijakan partisipan interest ya di Blok Mahakam. Kami memberikan langsung saja ya catatan, walaupun tadi sudah disampaikan beberapa panelis ya atau pemateri dari yang luar biasa pada pagi ini. Yang pertama mengenai efisiensi pengelolaan partisipan administrasi, yang kita mencatat bahwasanya proses ini banyak memakan waktu Pak ya. Administrasi yang lumayan menjelimet, yang pada intinya sebenarnya penyederhanaan. Kita perlu adanya reformasi administrasi ya dengan menetapkan jalur cepat atau fast track yang tanpa mengurangi ya birokrasi, tanpa mengabaikan prinsip tata kelola yang baik, sehingga kolaborasi yang erat antara Pemprov Kaltim, Pemkab yang kemudian harus diperkuat untuk mempercepat penyelesaian proses atau pengalihan PI yang waktu itu memang dilematis ya dan butuh diskusi panjang ya. Kemudian mengenai pengelolaan pendapatan daerah ya, di sini HIPMI Kaltim mencatat menggarisbawahi bahwasanya estimasi pendapatan dari PI untuk daerah bergeser pada angka miliaran rupiah ya Pak ya, yang lebih rendah dari asumsi awal, bahkan asumsi ada triliunan rupiah, di mana potensi pendapatan ini jika dikelola dengan baik dapat terfragmentasi dan tidak berdampak optimal pada pembangunan daerah ya. Sehingga kami memberikan rekomendasi bahwa Pemprov Kaltim perlu mengencangkan kerangka pengelolaan keuangan khusus untuk dana PI yang terfokus pada proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur, energi terbarukan, kemudian pendidikan vokasi migas, dan peningkatan kapasitas SDM lokal. Kemudian alokasi dana ini harus disertai dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat ya. Kemudian HIPMI Kaltim juga mencatat pentingnya kejelasan dan transparansi dalam pembagian PI antara Pemprov Kaltim sebesar 66,5% dan Pemkab Kukar 33,5% ya, di mana catatan meskipun pembagiannya telah disepakati Pak ya, terdapat potensi gesekan apabila manfaat ekonominya tidak dirasakan secara profesional oleh masyarakat di kedua wilayah tersebut. Kami memberikan rekomendasi bahwasanya Pemprov Kaltim perlu menyusun mekanisme distribusi manfaatnya yang lebih adil dan mempertimbangkan kontribusi wilayah dalam mendukung eksplorasi dan eksploitasi Blok Mahakam tentunya, di mana sosialisasi kepada masyarakat juga harus dilakukan untuk minimalisasi kesalahpahaman dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan Blok Mahakam ini. Kemudian keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai pasok juga perlu diperhatikan Bapak ya. Salah satu catatan utama HIPMI Kaltim adalah minimnya keterlibatan pengusaha lokal dalam rantai pasok Blok Mahakam. Hal ini lebih didominasi oleh anak perusahaan. Kami memahami dalam konteks ini, tapi kita bisa bersinergi gitu ya. Dalam hal ini HIPMI Kaltim juga bagian dari masyarakat yang perlu ada sinergitas dan keterlibatan dalam rantai pasok atau pengusaha lokal. Ini menjadi catatan penting mana rantai pasok sektor migas ini sering dikali dominasi ya perusahaan-perusahaan berskala besar, tentunya melibatkan anak perusahaan atau bahkan multinasional atau internasional, sehingga peluang bagi pengusaha lokal menjadi sangat terbatas ya. Kita butuh ada peningkatan ekonomi dan pembangkitan pengusaha lokal. Ya, penguatan pengusaha lokal. Kemudian rekomendasi kami sebagai HIPMI Kaltim merekomendasikan adanya kebijakan alternatif untuk mengutamakan pengusaha lokal dalam pengadaan barang dan jasa di Blok Mahakam. Pemerintah dapat memberikan insentif pada operator migas untuk bermitra ya, kemudian
dengan perusahaan lokal serta menyediakan pelatihan sertifikasi bagi pengusaha lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka, Pak. Kemudian penguatan pada kapasitas BUMD, kami hanya memberikan masukan, Pak, ya. Sudah sangat baik. Dalam hal ini bahwasanya dari Biro Ekonomi memberikan sebuah pencerahan bahwasanya penunjukan komisaris dan direktur melalui sebuah seleksi yang ketat, Pak, ya, dan profesional. Kami berharap tidak hanya profesional tapi juga jangan sampai ada kedekatan politis menjadi tidak profesional. Ini menjadi catatan buat kita. Kami berharap publik bisa mempercayai bahwa orang yang duduk-duduk di BUMD ini ada orang yang terpilih dan memiliki kandidat atau profesionalitas yang bisa memajukan BUMD Kaltim dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Rekomendasi ini diperlukan program penguatan kapasitas BUMD mencakup pelatihan manajemen, Pak, ya, advokasi keuangan dan operasional migas. Kemudian transfer pengetahuan melalui kemitraan strategis dan perusahaan migas internasional, ya. Kemudian peningkatan transparansi melalui audit independen yang rutin. Kami berharap juga publik harus diberikan edukasi, ya, terhadap report publik, ya, baik itu audit publik maupun hasil publik kinerja, sehingga kami percaya apa yang Bapak-Bapak lakukan sebagai operator PI yang 10% itu sudah sesuai dengan jalur trackingnya. Ini yang kita harapkan gitu, Pak. Jadi perlu adanya public service terkait dengan public report. Kemudian kami memberikan masukan juga bahwasanya risk management itu perlu ada reporting juga, Pak. Di mana kita bicara risiko di akhir ketika sudah sumber daya dan cadangan migas di blok Mahakam dan menipis. Jangan sampai kita terlena adalah prosesnya saja, tapi endingnya kita juga harus memikirkan di mana jangka panjang strategis yang harus disiapkan saat ini. Kita perlu juga memberikan public report kepada itu. Bagaimana nanti perencanaan akhir ending di blok Mahakam. Jangan sampai ruginya aja kita derita, ya kan? Kita terlena pada keuntungannya semata, Pak, ya. Itu yang perlu diperhatikan kepada Bapak-bapak baik itu MMP, kemudian pada Mahakam Gerbang Harja Migas. Kemudian HIPMI Kaltim menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah tahapan pelaksanaan kebijakan PI. Kami mencatat tanpa transparansi potensi terjadinya penyimpangan dan pengelolaan dana PI menjadi lebih besar, Pak, ya, yang dapat merugikan masyarakat Kaltim tentunya dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kami memberikan rekomendasi pada Pemprov dan Kabupaten Kutai Kartanegara perlu membentuk lembaga independen yang bertugas memantau, ya, dan mengaudit pengelolaan PI. Selain itu, laporan berkala mengenai pendapatan dan pengelolaan PI harus dipublikasi secara terbuka kepada masyarakat. Ya, tidak hanya sesuai dengan kebutuhan gitu. Kami berharap tadi Bapak bilang per triwulan ada evaluasi, Pak, ya. Mungkin bisa dipublish, Pak, hasil evaluasi seperti apa kinerja dari kedua BUMD yang membanggakan Kaltim pada hari ini. Kemudian yang ketujuh, diversifikasi manfaat ekonomi. Ini HIPMI mencatat bahwa pendapatan PI hanya salah satu sumber manfaat, Pak, ya. Namun efek berganda multiplier efek ini dari pengelola migas perlu ditingkatkan. Kami memahami bahwa saat ini dampak ekonomi dari PI cenderung terbatas pada sektor migas dengan sedikit kontribusi pada sektor lain. Kami merekomendasikan perlunya mendorong diversifikasi manfaat ekonomi melalui pengembangan industri hilirisasi migas di sektor blok Mahakam, kemudian investasi dalam teknologi energi terbarukan yang dapat dinilai dari pendapatan PI, kemudian peningkatan keterlibatan UKM lokal dalam ekosistem migas. Ini juga perlu menjadi bahan masukan. Kemudian kesimpulan dari rekomendasi strategis kami bahwasanya kebijakan participating interest 10% ini pada blok Mahakam adalah langkah strategis dalam memberikan manfaat langsung kepada daerah penghasil migas. Namun pelaksanaannya memerlukan perhatian khusus, ya, pada aspek administrasi, transparansi dan penguatan kapasitas BUMD dan diversifikasi manfaat ekonomi. Kemudian terakhir terkait dengan CSR. Ini saya sebagai putra daerah di ring 1 nih, Pak. Kebetulan saya orang Muara Jawa. Kami berharap di situ juga ada keterlibatan yang signifikan, ya, dalam khususnya CSR, tidak hanya pada support project tipis-tipis saja. Kami berharap juga adanya sumber air bersih baru, Pak, ya. Kami sini sedikit terbatas, ya, ke pasokan air bersih di Muara Jawa. Mungkin di sini juga bisa ada keterlibatan BUMD bagi NPP Kalimantan Timur maupun Mahakam Gerbang Harja Mandiri bisa memberikan satu proyek CSR untuk menambah suplai air bersih pada masyarakat Muara Jawa yang saat ini memang ketika musim kemarau agak susah nih, ya, distribusi air yang terbatas ini karena di situ dikelilingi air payau, Pak.
Ya walaupun ada bekas-bekas tambang mungkin lokasinya sangat jauh. Kami berharap juga itu ada keterlibatan dari bapak-bapak dari BUMD baik itu MMP Kaltim kemudian Mahakam Gerbang Raja Migas bisa memberikan kontribusi CSR pada masyarakat Muara Jawa yang berada ring 1 di daerah tersebut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita pada siang hari ini. Baik Bapak, menarik sekali yang kita bahas tadi. Sepertinya baik sekali catatan dan rekomendasinya ya Pak ya. Jadi sesi tanya jawab kita pada siang hari ini kita ganti. Bukan audiens kepada narasumber, tapi sesama narasumber. Nah, mungkin dari Bapak-Bapak tadi bisa menanggapi nih dari pernyataan ya dari HIPMI Kaltim. Bisa dijawab apakah sudah boleh, apakah sudah terlaksana atau pernah dilaksanakan tapi prosesnya masih berjalan seperti itu. Bisa ditanggapi Bapak? Terima kasih Mas siapa? Fauzan. Oh Julfa, mohon maaf. Ya, terima kasih Mas Julfa dari HIPMI. Pertama ya kami dari Pemprov sangat terbuka ya selaku pembina BUMD menerima masukan. Dan sebagai informasi bahwa bicara keterbukaan, setiap tahun BUMD kita itu dilakukan audit oleh auditor eksternal, oleh kantor akuntan publik eksternal. Jadi bukan semata-mata oleh pemerintah provinsi, tapi eksternal dengan standar yang berlaku sebagai standar akuntansi keuangan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara keterbukaan BUMD ini kepada masyarakat, itu sudah terwakili, kami asumsikan sudah terwakili dengan ya setiap periode tertentu bisa 6 bulanan atau paling tidak 1 tahun sekali kami Biro Ekonomi dengan semua BUMD itu hearing dengan bapak-bapak di Dewan sebagai wakil pemerintah. Itu Komisi 2 ya, Komisi 2 kita terbuka apa yang ya anggapnya itu masyarakat ya wakil daripada wakil daripada rakyat Kalimantan Timur ya. Kalau kami kan dengan DPRD provinsi kita sampaikan program apa yang kita lakukan selama ini ya, jadi itu sudah kita lakukan. Yang ketiga ini yang berkaitan dengan keterlibatan pengusaha lokal. Nah kami juga gitu kan nanti mungkin bisa langsung nih HIPMI langsung dengan Prusdanya MMKM karena kita juga berusaha jangan sampai usaha-usaha misalnya yang pengeboran ini nih yang Hulu Mahakam itu kan ada kontraktor yang melaksanakan subkontraktornya lah untuk mendukung kegiatan utamanya. Itu bisa dilaksanakan baik oleh anak dari MMKT gitu kan ataupun oleh pengusaha-pengusaha lokal. Tinggal kita bagaimana kontribusi apa yang memungkinkan dilakukan oleh kita sebagai pengusaha. Sebab kalau berbicara bisnis itu yang tetap yang utamakan yang tidak merugikan, sebab jangan sampai nanti dia mendukung ya pengusaha lokal tapi dianggap karena dia juga diperiksa kan, dianggap dia merugikan keuangan sebagai badan usahanya dia gitu kan. Tetap juga harus yang ya pertama ya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu kan. Yang kedua memang itu secara profesional, jangan sampai nanti dampaknya merugikan buat kita semua. Nah yang terakhir bahwa penilaian yang dilakukan oleh kami pemerintah provinsi terhadap BUMD ini sebuah aspeknya melibatkan semua unsur ya dari tadi mulai dari aspek keuangannya ya tentang bagaimana revenue-nya sekian, bagaimana PAD-nya sekian di store kas daerah, juga berkaitan dengan bagaimana kontribusi atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Jadi kita hitungannya pakai balance scorecard lah. Jadi bukan satu aspek. Yang ketiga bagaimana pegawai-pegawai yang terlibat itu ada pelatihan ya karena ke depan ya tadi kita tidak mengharapkan setelah ini habis kegiatannya tidak ada, kita dukung dengan penyisihan misalnya 55% store kas daerah, berarti yang tertinggal di BUMD tersebut misalnya dari 100 miliar berarti ada 45 miliar itu digunakan untuk apa ya untuk mendukung ya kegiatan-kegiatan lain pada saat nanti PI ini habis kan ini cenderung menurun nih. Ada kegiatan-kegiatan yang terus berkontribusi ya. Ini kalau cerita ini panjang nih. Teman-teman MMPKM ini ikut kontribusi RDMP ya. Nah, kita mensuplai tenaga kerja di sana.
hampir 3 tahun atau 4 tahun gitu kan kegiatan kita, bagian kita. Terus kita melakukan pendidikan terhadap anak-anak SMK kita latih, kita biayai, kita beasiswakan untuk nanti setelah selesai pelatihan itu kita terjunkan. Karena kalau berbicara perusahaan minyak gitu kan, ini dia punya kualifikasi tertentu yang memang disyaratkan, ada sertifikatnya. Nah, buat adik-adik kami gitu kan, anak-anak kami yang di sini yang baru selesai sekolah pasti belum punya, kalah dengan yang Jawa. Nah, ini makanya kita beasiswakan. Kita bisa latih di sini sendiri atau kita ya mungkin rencana ada mau dikirim gitu kan ke Jawa untuk kita didik, nanti dapat sertifikat, kita kerjakan terhadap proyek-proyek kita. Jadi, ya sebetulnya cukup banyak gitu kan, tapi ini mungkin bagian daripada tugas masing-masing perusahaan untuk mempublikasikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Ini mungkin Mbak Novi catatannya. Terima kasih. Baik, ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, silakan Bapak Abdul. Baik, terima Aziz. kasih. Ini luar biasa ini apa yang ditambahkan oleh Pak dari PJ tadi Pak Iwan Darmawan menyampaikan tentang kontribusi MMP ya. Termasuk tadi juga ya dari HIPNI permasalahan pengusaha lokal gitu ya. Nah, ini juga menarik ini. Bahwa MMP sendiri kan tentu ada keterbatasan modal gitu. Tadi di anak perusahaan kami misalnya ikut lelang, ikut tender penyediaan kapal. Seperti small marine tadi kan, small marine untuk marine itu kapal kita baru sedikit gitu. Sementara kita mengikuti tender ada yang 8 unit dan sebagainya. Tentu kita tidak bisa sendiri karena modal kita untuk beli kapal itu juga terbatas gitu. Nah, sehingga kita bersama-sama pengusaha lokal, ayo kapal yang ada mari bersama kami. Kami ikut tender, silahkan kapalnya dimasukkan di tempat kami menjadi kami yang maju gitu. Nah, ya itu bagian dari ini kan. Jadi saya kira ini sangat baik sekali, artinya itu bahwa itu bagian dari ya bagaimana kita berkolaborasi lah, bersinergi gitu kan. Ini karena kita BUMD ini tentu kolaborasi atau sinergi dengan terkait ya tentu sangat penting sekali. Nah, kemudian tadi tentang akuntabilitas perusahaan ya, tata kelola perusahaan yang baik. Nah, kami di MMP itu kalau mau membuka informasi MMP silahkan saja di website MMP. Informasi-informasi baik itu kami mengenai pencegahan gratifikasi dan lain-lain, kami sudah ada aturan-aturan gitu kan. Jadi bahkan pengaduan whistleblowing kami ada. Nah, di situ. Mungkin tadi disampaikan juga tentang evaluasi ya, evaluasi kinerja karena tadi ada kontrak kinerja, maka ada evaluasi juga di eksternal gitu. Nah, alhamdulillah kami dari tahun buku 2021 yang diaudit 2022, 2023 dan 2024 baru selesai diaudit kemarin oleh BPKP, itu setiap tahun meningkat nilainya. Dari 72,95 itu naik menjadi 79,55 dan kemarin terbaru itu sudah 91,30. Jadi secara penilaian itu dinilai dari indikator yang diberikan oleh BPKP sesuai dengan kriteria itu bahwa keuangannya, tata kelolanya dan lain-lainnya, keterlibatan, kontribusi dari eksternal dan internal. Nah, itu seperti apa? Bagaimana misalnya kita tadi survei kepuasan pelanggan. Pelanggannya puas nggak terhadap MMP? Pemerintah kemarin diminta seperti apa MMP? Nah, tidak hanya kontrak evaluasi kinerja. MMP juga telah dilakukan asesmen untuk GCG-nya. Alhamdulillah MMP walaupun baru pertama ya, mungkin di antara BUMD selain bank kayak saya kira yang ada evaluasi GCG baru MMP mungkin ya, ini kami belum tahu gitu, mungkin Pak Iwan yang lebih tahu. Tapi alhamdulillah kita cukup baik. Nah, di samping itu kita juga ada namanya evaluasi atau asesmen untuk manajemen risiko. Di MMP juga ada manajemen risiko dan kita alhamdulillah sudah masuk level 3. Nah, ini artinya untuk manajemen risiko artinya tidak mengelola asal-asalan gitu. Bagaimana analisa risiko-risiko yang kita lakukan oleh MMP itu tentu luar biasa gitu. Ini upaya-upaya yang dilakukan oleh direksi
Tidak ingin dikatakan wah kita ini kerja, tapi apa mutu yang kita berikan. Nah, ini maka kita bisa dinilai oleh publik bahwa kita sudah masuk dalam level ini. Ini itu tambahannya. Baik. Ada lagi yang ingin menambahkan? Nah, baik untuk Bapak. Baik, Efri. ada beberapa rekom yang disampaikan oleh HIPMI, ini saya catat semuanya, Mas. Ini menunjukkan bahwa kami serius, Mas, terhadap rekom yang diberikan. Ya. Yang pertama yaitu terkait percepatan PI 10%. Nah, saya setuju ini, Mas. Kita sedang berproses mengurus PI di Blok Sanga-Sanga, mulai dari akhir tahun 2023 sampai sekarang belum selesai. Nah, mudah-mudahan dengan dorongan HIPMI Kaltim melalui HIPMI Pusat ini bisa dilakukan percepatan. Kebetulan Pak Sekjen jadi staf ahlinya Pak Menteri, bisa di calling lah supaya cepat ini Sanga-Sanga ini. Yang kedua, buat kerangka keuangan penggunaan dana PI, saya setuju juga nih. Jangan sampai kemudian uang PI yang kita setorkan ke pemerintah daerah itu, mohon maaf, dalam tanda kutip ya, tidak memberikan kontribusi yang nyata. Saya setuju. Misalnya sudah ada rambu-rambu misalnya terkait uang PI ini digunakan untuk apa, terutama tadi catatan Muara Jawa tadi, kembali ke daerah penghasil. Saya sangat setuju sekali, daerah penghasil kita berada di daerah pesisir. Misalnya dari uang PI yang kita setorkan itu dikembalikan mayoritas ya, secara proporsional kepada daerah-daerah pesisir dalam konteks pembangunan ya. Kemudian sama tadi ya, pemanfaatan PI, keterlibatan pengusaha lokal ya. Kalau hubungannya dengan PHM tentu kita tidak bisa intervensi, tapi dalam konteks MGRM kita sudah bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha lokal. Dalam hal ini misalnya mereka membutuhkan bantuan dari kami, asalkan margin keuntungannya jelas ya kita tetap kolaborasi ya, termasuk dengan beberapa kontraktor lokal ya, dalam hal menangkap proyek-proyek di pemerintah daerah. Untuk hulu, di bisnis hulu kita belum ada yang menawarkan. Kalau seandainya hitungannya masuk, Pak, pengadaan kapal dan lain sebagainya tadi, kenapa tidak kita kolaborasi? Kata kunci untuk mencari cuan di sektor hulu maupun hilir ini kan kolaborasi, Pak. Ya. Apalagi kalau ada pemerintah daerah yang ikut intervensi, kolaborasinya akan semakin kuat, Pak. Ya. Khususnya kami, Pak. Pendapatan utama selain PI di MGRM itu ada di trading minyak dan gas ya, terutama minyak, Pak. Ada 62 perusahaan catatan kami, perusahaan besar di Kutai Kartanegara, batubara, sawit ya. Itu kan butuh minyak ya. Kenapa tidak kita meminta alokasi lah, semacam insentif khusus di mana kemudian mungkin 10 atau 20%-nya kontribusi kebutuhan mereka itu disuplai oleh MGRM. Ada margin keuntungan di sana. Kenapa tidak kan? Nah, ini kan butuh kolaborasi multi pihak ya, tidak bisa MGRM sendiri, tapi butuh juga bantuan pemerintah, butuh juga kawan-kawan HIPMI untuk mendorong hal tersebut ya. Kemudian transparansi publik, penting sekali. Kami triwulan melaporkan kepada pemegang saham melalui bagian ekonomi ya. Kemudian juga sudah ada undang-undang KIP ya, kita itu dipublish. Laporan keuangan tahunan kita itu dipublish di KIP ya, kalau nggak salah yang dikelola oleh Dinas Kominfo ya. Silakan saja bisa diakses laporan tersebut. Tentu memang karena kita perseroan ada rahasia-rahasia perusahaan yang tidak bisa kita buka secara 100% ya. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin perlu didalami, didetailkan ya, kita siap saja membuka hal tersebut ya. Kemudian terkait CSR air bersih Kecamatan Muara Jawa, ya ini mungkin bisa kita bicarakan nanti Pak, karena itu juga bagian dari wilayah migas kita ya, ada sanga-sanga di sana yang besar, mudah-mudahan ini bisa diatasi. Ya, mungkin demikian, Mas. Baik, terima kasih Bapak. Ya, terakhir Bapak ya, silakan Bapak ingin menambahkan. Terima kasih. Terkait dengan tadi transparansi penggunaan uang PI. Jadi tadi juga disinggung oleh Pak Kepala Biro Perekonomian Pak Iwan bahwa upaya-upaya yang dilakukan adalah selain sudah dilakukan audit eksternal oleh BPK, juga ada hearing dengan DPR, DPRD. Kemudian kalau tidak salah di kami dan sama dengan provinsi ada wajib kerjasama dengan BPKP dalam rangka untuk GCG, Pak, dan termasuk juga penilaian risiko.
Itu kemudian tadi juga disinggung bahwa di hulunya juga sudah dilakukan langkah-langkah antisipatif dan langkah pengelolaan keuangan BUMD dengan merekrut direktur maupun komisaris atau dewan pengawas yang betul-betul ketat dan terpilih orang-orang yang profesional. Dan satu lagi terkait dengan pengamanan uang PI, di kami ada kebijakan yang cukup unik. Jadi perda di Kabupaten Kutai Kartanegara terkait dengan penerimaan PI itu tidak menjadi bagian dividen kepada BUMD. Jadi semuanya masuk ke kas daerah terkecuali biaya-biaya yang dikeluarkan oleh MGRM dalam rangka pengurusan. Baik itu pajak, mungkin perjalanan dinas, makan minum, dan lain-lain. Tapi alhamdulillah karena ini dipegang oleh yang profesional, terbukti bisa struggle ya, bisa bertahan hidup MGRM sampai hari ini. Dan ada kiat tersendiri bagaimana untuk membiayai MGRM. Salah satunya adalah keputusan diambil oleh RUPS, yaitu menggunakan laba ditahan. Jadi laba itu ditahan, dipinjamkan kepada MGRM dan diwajibkan untuk dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Ini mengapa terjadi? Karena diawali dengan peristiwa jatuhnya trust ya, turunnya trust pemegang saham pada saat itu karena ada kasus hukum yang oknum dari direktur melakukan fraud sehingga menyebabkan dampaknya sampai ke pimpinan, sampai ke pihak kemana-mana, sehingga pada saat itu diambil kebijakan agak ekstrim. Jadi untuk sementara PI itu di-store semua kepada pemerintah daerah. Jadi aman Pak, jadi tidak ada kekhawatiran digunakan untuk yang tidak benar, semuanya masuk ke PAD, semua digunakan untuk pendanaan pembangunan. Ya, ini yang unik, tapi mungkin seiring waktu berjalan nanti bisa jadi peraturannya berubah sambil melihat bagaimana MGRM dengan direksi yang baru menjabat 2 tahun lalu ini bisa menunjukkan kinerja yang bagus dan kembali bisa dipercaya. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Sebelum kita benar-benar tutup nih Pak, boleh kasih closing statement dong buat topik yang kita bahas pada hari ini semuanya. Ya, mungkin dari saya dulu. Ini Siap. mohon izin nih Bapak-bapak. Siap. Jadi tadi ada beberapa belum yang mungkin dijawab, mungkin jadi bahan masukan renungan juga bahwasanya kita jangan terlena dalam proses PI 10% dalam blok Mahakam. Perlu adanya perencanaan jangka panjang pada akhir endingnya Pak. Ya Mbak ya. Jadi bahwasanya Kaltim ini jangan terlena terhadap pendapatan pemasukan dari PI 10%. Tapi perlu adanya program rencana hilirisasi dan diversifikasi ekonomi. Tentunya juga ini berdampak pada proyek akhirnya. Jangan sampai ini merugikan terhadap 10% tadi. Ketika ada kerugian juga pengaruh ya kan. Ada keterlibatan dalam pengelolaan PI 10% terhadap kerugian juga. Itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian juga kami mengajak teman-teman BUMD juga melakukan international stratifikasi ya, baik itu ISO mutu ya, kemudian ISO quality dan ISG. Terakhir ini kan digaungkan ISG. Ya kan, perlu juga langkah lebih konkret terhadap environment sustainable goal juga, bagaimana pengelolaan itu juga berdampak terhadap lingkungan ke depannya, juga terkait dengan bagaimana nanti menciptakan energi alternatif ya, tidak hanya kepada sektor migas juga. Kami berharap BUMD juga bisa beralih pada sektor energi alternatif juga untuk kemajuan kemandirian energi di Kaltim tentunya. Terakhir kami tunggu langkah konkret terkait kolaborasi dengan HIPMI ya. Kemudian terakhir juga tolong perhatikan terkait dengan air bersih ring 1 teman-teman dan masyarakat kami di daerah, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Bapak dilanjut. Ya, terima kasih. Jadi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengharapkan kepada semua masyarakat membantu ya BUMD yang ada di pemerintah Kalimantan Timur dengan melakukan masukan-masukan yang sifatnya konstruktif ya. Silahkan, tadi disampaikan ada keterbukaan, kalau memang ada permasalahan disampaikan secara benar, dan yakinlah bahwa pemerintah provinsi beserta jajarannya akan memberikan yang terbaik buat Kalimantan Timur dengan memberdayakan BUMD sebagai salah satu unsur agen pembangunan dan juga bagian daripada memberikan kontribusi terhadap PAD. Demikian. Baik, terima kasih. Dilanjut Bapak. Dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, satu hal yang perlu dicamkan karena ini sudah menjadi pengalaman di masa lalu, bahwa PI 10% ini
jangan semata-mata dianggap sebagai berkah ya. Tapi juga berhati-hati dalam pengelolaannya, karena di satu sisi ini juga bisa menjadi musibah dalam arti dari masalah hukum. Yang kedua, bahwa kegiatan di sektor migas ini cukup banyak peluang para stakeholder untuk bisa berkecimpung di sana, karena bisnis penunjangnya itu banyak, bisnis penunjang yang bisa ditangkap peluangnya untuk digeluti itu juga banyak, seperti untuk air bersihnya, cateringnya, suplai bahan baku untuk cateringnya, itu luar biasa. Jadi memang tidak bisa langsung masuk dalam kegiatan itu secara langsung, memang harus melalui jalan-jalan yang diawali dengan lobby-lobby atau kerjasama, terutama dengan BUMD yang sudah punya kontrak dengan K3S ya. Mungkin itu, jadi peluang itu masih terbuka lebar dan sinergi itu memang sangat diharapkan dan ditunggu. Itu mungkin dari pemerintah Kabupaten Kota. Terima kasih. Ya, baik Bapak, silakan dilanjut. Baik, Closing terima kasih. statement-nya. Dari MMP Kaltim tentu mengucapkan terima kasih atas acara ini, dan ini merupakan momen kami untuk menyampaikan progres kami kepada masyarakat Kaltim, bahwa kami mengelola BUMD ini dengan profesional, tentu dengan transparansi, dan kami ingin bahwa upaya-upaya yang dilakukan MMP terus berkembang seiring dengan perkembangan waktu. Dan tentu usaha yang telah dilakukan oleh MMP tidak hanya VI, tetapi kita udah di luar VI. Salah satunya adalah tadi usaha di hulunya, itu kita ada sumur idle. Itu juga yang sedang kita lakukan, bekerja sama dengan Malaysia. Dan tentu ini merupakan seperti disampaikan oleh dari Biro Ekonomi tadi, bahwa kita ada VI dan pendapatan non VI. Nah, salah satu non PI-nya itu adalah yang tadi sumber idle, kemudian yang anak-anak perusahaan kami. Nah, inilah yang akan kami kontribusikan kepada pemerintah daerah agar untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim. Kami terima kasih bahwa sebagai salah satu BUMD provinsi, terima kasih atas pembinaan yang diberikan oleh pemerintah provinsi melalui Biro Ekonomi. Karena dengan adanya pembinaan itu kami dapat menjalankan fungsi kami sebagai BUMD. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Silakan Bapak. Baik, selaku pimpinan MGRM kami sama ya, banyak mengucapkan terima kasih atas acara BA Alternatif ini. Mudah-mudahan nanti semakin besar ya. Tentu selaku perusahaan publik memang butuh pengawasan, termasuk dari kawan-kawan media, teman-teman HIPMI. Kalau kami sih memahami kata kunci utama dalam bisnis itu kolaborasi. Sehebat apapun kalau sendiri itu susah, Pak. Tapi kalau kita kolaborasi, apa yang kita cita-citakan itu bersama bisa tercapai. Kami minta dukungan semua pihak, mudah-mudahan MGRM khususnya ini makin baik lagi pengelolaannya, dan makin besar tentu keuntungannya juga makin besar, dan kalau untungnya besar nanti kembali lagi ke masyarakat juga besar juga. Mungkin itu cukup ya. Baik, terima kasih. Baik, itulah pemirsa close statement dari narasumber kita. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk bapak-bapak narasumber yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini dengan membahas topik kita refleksi 6 tahun participation interest block Mahakam, yang mana saya sendiri pun Pak banyak sekali mendapat wawasan yang bermanfaat, dan juga banyak sekali catatan dan rekomendasi dari HIPMI Kaltim yang mungkin itu adalah merupakan suatu perwakilan dari isi hati rakyat ya Pak ya. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan saya terima kasih juga buat para teman-teman berbagai macam media dan pemirsa yang ada di rumah. Sebelum saya tutup, mohon izin berpantun Bapak, boleh? Kalau saya berpantun nanti jawabnya Grece Pak ya, sesuai slogan PKTV Kaltim. Setuju? Baik. Ke Hotel Haris nonton live sama si Reta. Grece. Si Reta ketemu Mas Ian dan kekasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa saksikan Alternatif Academy di PKTV Kaltim. Grece, Bene.
Saya Dini Okta mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.